Salam sejahtera buat kita semua. Senang bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan GKPO Halim Perdana Kusuma. Hari ini kita hendak memasuki hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu saya mengajak kita untuk bersekutu dengan Tuhan dalam program ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, mengantar kami untuk terus dekat dan mempercayakan hidup kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami mohon beri kami hikmat untuk memahami firman Allah. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu di dalam terang firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, hamba-hamba-Mu sudah sedia mendengarkannya. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini 1 Samuel pasal 9 ayat 15-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema renungan kita ialah pemilihan Allah yang berdaulat. Pujian syukur hanya kepada Allah. Hari Minggu beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Allah memilih murid-muridnya secara berdaulat. Dan kita percaya Tuhan sendiri yang telah memilih kita untuk dapat hidup menurut kehendaknya. Oleh karena itu kita bersyukur kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan bagaimana kedaulatan Tuhan memilih Saul sebagai raja pertama Israel. Dalam bacaan ini Allah berbicara kepada Samuel dan mempersiapkannya untuk bertemu dengan Saul yang akan diurapi sebagai pemimpin Israel. Peristiwa ini mengajarkan bahwa Allah tidak pernah salah memilih dan selalu bekerja untuk menggenapi rencananya. Kedaulatan Allah yang berbicara pada ayat 15-16, Allah memberitahu Samuel bahwa dia akan mengutus seorang pria dari suku Benyamin untuk menjadi raja. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah mengetahui dan mengatur segala sesuatu sebelum terjadi. Tidak ada yang kebetulan dalam rencananya. Pemilihan berdasarkan kebutuhan umat. Kalau kita perhatikan di ayat 16, Allah memilih Saul karena dia mendengar seruan umatnya yang mengalami tekanan dari bangsa Filistin. Allah memilih seorang pemimpin untuk membebaskan umatnya dan membawa mereka ke dalam keamanan yang sangat diinginkan mereka. Perjumpaan yang dipimpin Allah pada ayat 17 ketika Samuel bertanya bertemu Saul, Allah langsung mengonfirmasi bahwa inilah orang yang dipilihnya. Ini menunjukkan bagaimana Allah mengatur setiap detil pertemuan dan memastikan kehendaknya terlaksana. Saudara-saudara, apa yang bisa kita maknai pada firman Tuhan yang telah kita baca ini? Yang pertama adalah percayalah pada kedaulatan Allah. Bahwa ketika kita menghadapi situasi yang tidak pasti, ingatlah bahwa Allah memiliki rencana dan kendali atas hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, bahkan sebelum kita memintanya. Yang kedua, tanggapi panggilan Allah dengan taat. Samuel mendengarkan dan menjalankan perintah Allah dengan penuh ketaatan. Kita juga diajak untuk peka terhadap suara Allah dan taat menjalankan panggilannya dalam hidup kita ini. Lalu yang ketiga, Allah mendengar dan menjawab doa umatnya. Seperti orang Israel yang berseru kepada Tuhan, kita diingatkan untuk terus membawa kebutuhan kita kepada Allah. Dia mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu dan
caranya. Pada akhirnya saudara, Allah yang berdaulat memilih Saul untuk menjadi Raja Israel. Demikian juga kita diarahkan dan dipilih Allah untuk masuk dalam rencana karyanya yang luar biasa, untuk kita dipakai dalam karya-karyanya. Walaupun mungkin hal-hal yang kecil, tapi Tuhan punya rencana besar buat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat hanya kepadamu ya Allah. Terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk dapat hidup dalam rencana-rencana yang Tuhan buat untuk kami yang terbaik. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan tugas pelayanan kami dengan masuk rencana-rencana-Mu. Mohon ampun bila mana kami gagal dalam menunaikan tugas. Tuhan, tolong kami terus setia dan taat melakukan semua tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati semua yang melaksanakan tugas hari ini. Berkati orang tua, berkati anak-anak. Bila dalam kendala, sakit, Tuhan sembuhkan. Bila dalam kebimbangan, Tuhan pertetapkan iman. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.